Di Aceh itu dulu ketika Belanda mencoba untuk masuk dan menjajah, itu gagal terus. Tidak bisa. Kenapa? Kekuatan Aceh itu luar biasa. Tapi kemudian Belanda sadar diri bahwa Aceh tidak mungkin bisa ditundukkan dengan kekuatan. Jadi mereka mendatangkan seorang antropolog terkemuka, Snoukur Gronje, Christian Snoukur Gronje. Dia masukkan di Aceh, kemudian dia nyamar jadi ustadz, jadi ulama dari Turki. Dan karena pada waktu itu belum ada internet, Facebook, Instagram, dan nggak bisa cross check, tidak bisa cross check, jaraknya terlalu jauh ke sana. Maka Snoukur Gronje kemudian mengajarkan kepada orang-orang Aceh itu bagaimana cara berislam yang sesat dan menyesatkan. Misalkan contohnya Snoukur Gronje itu ngomong sama masyarakat Aceh bahwa kalian itu kalau mau berislam maka fokuslah pada Islam yang kafah. Gimana caranya? Nanti kalau ada pemerintah kolonial Belanda datang minta bantuan untuk bikin musola, bikin pengajian-pengajian yang besar, masjid-masjid harus terisi penuh. Nanti urusan militer serahkan pada kami, urusan ekonomi serahkan kepada kami. Diciptakan sekularisme. Jadi pemisahan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Oh, jadi belajar agama aja. Agama aja, fokuskan di sana terus. Jangan ngomong politik. Jangan ngomong politik, jangan ngomong apa-apa. Itu mirip-mirip kayak sekarang. Ya, tepat di situ kan. Nah, Tengku sama Teuku dipisahin, jangan sampai akur. Karena apa? Kalau bangsawan itu urusannya duniawi terus, hubud dunia. Ngapain kita belajar matematika, kan nggak akan ditanya nanti di akhirat. Ngapain kita belajar fisika, kan nanti nggak akan ditanya di akhirat. Nah, kita nggak usah belajar ilmu media, kita nggak usah belajar ilmu politik. Yang paling penting nahwu sorof, balaghah, ilmu hadis, ilmu kalam dan sebagainya di situ kan. Nah, sejak pemisahan itu akhirnya apa? Aceh benar-benar dikalahkan tak lama setelah itu. Karena apa? Snoukur Gronje langsung mengeluarkan sebuah buku, Rakyat Aceh. Berarti rakyat Aceh itu harus gini ini ke pemerintah Belanda. Nanti Tengku sama Teuku dipisah, kalangan beragama sama kalangan agama sama bangsawan dipisah, terus suruh mereka berantem. Nah, diadu domba, maksudnya diadu biar nggak akur gitu. Iya, makanya antropologi itu sebenarnya adalah kajian akademik atau ilmu, tetapi latar belakangnya kelam. Karena latar belakangnya justru digunakan untuk mengalahkan atau menghancurkan masyarakat yang akan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi walaupun sekarang antropologi tentu saja murni akademik, tetapi antropologi generasi awal tuh seperti itu. Sebenarnya survei atau untuk menganalisa ya. Iya. Sebelum menghancurkan satu kelompok, dia analisa pakai antropologi gitu. Iya. Dan akhirnya benar kan Aceh tahun 1904 itu dikalahkan pemerintahannya. Kemudian lambat laun Aceh juga tidak bisa mempertahankan itu dan terus ya walaupun Aceh itu memang kuat karena ya kan nggak mungkin menghancurkan budaya sebuah bangsa hanya dalam 1-2 generasi, itu nggak mungkin. Tetapi Aceh pada waktu itu bisa dikalahkan tuh gara-gara kemampuan Snoukur Gronje untuk masuk ke masyarakat Aceh, kemudian ngasih kabar ke orang-orang di Belanda, ini loh kelemahan dan kekurangan masyarakat Aceh, kita bisa eksploitasi di situ. Nah, dalam konteks ini di seluruh dunia pun dunia Islam itu memang dibuat pecah belah seperti itu, dibuat sekuler. Jadi contohnya yang tadi itu pernyataan, gak usah belajar ilmu media buat apa, kan itu nanti di akhirat juga gak akan ditanya. Itu kan yang diajarkan di banyak tempat di dunia Islam itu seperti itu. Akhirnya apa? Misal memang benar elit global ingin menghancurkan kita dengan media massa. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita membuat media massa yang menjadi tandingan bagi mereka. Tapi kita gak bisa bikin media massa karena apa? Manajemen kita lemah. Karena nggak belajar. Nggak belajar. Kita, iya kan? Nah, teknologi nggak belajar. Teknologi nggak belajar. Jadi terbelakang semua nih. Bahkan yang ada di ruangan ini, saya harus tanya, ini yang buatan Muslim yang mana? Buatan Muslim kayaknya yang mana ya? Dan ketika saya tanyakan itu, misalkan Facebook buatan Yahudi, misalkan saya bilang seperti itu ya, banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya melanggar syariat Islam berikutnya, yaitu apa? Tidak mau introspeksi diri. Jadi ketika mereka ini ditagih misalkan ya, ini mana buatan Muslim, mereka akan mengatakan tanpa umat Muslim abad ke-9 tidak mungkin ada angka 0 yang menjadi basis dari algoritma YouTube dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin ketika ditanya mana peradaban hari ini, mereka akan tarik. Itu Ibnu Sina hidup di zaman dulu, dia adalah penemu ilmu kedokteran yang gini-gini. Jadi keagungan masa lalu yang diangkat. Iya. Dari dalam tradisi Arab itu dikatakan generasi paling buruk itu adalah generasi yang mengatakan bapakku gini loh. Itu generasi terburuk.
Nah, ini lebih buruk lagi karena bukan bapakku, leluhurku 5.000 tahun yang lalu, 500 tahun Saya yang juga lalu. termasuk dulu suka gitu juga tuh. Nah, jadi kenapa nggak introspeksi gitu? Kalau misalkan kita mau ngalahin Barat, ya kita dengan ilmu pengetahuan, kan itu diwajibkan sama Islam kan? Kalau misalkan kita mau, misalkan ya, kita mau mengamalkan surat Al-Maun gitu, kita tidak boleh mengesampingkan fakir miskin misalkan. Berarti kan harus belajar apa? Ilmu ekonomi. Tapi ilmu ekonomi gak usah dibahas, nanti kan itu, nah kan kayak gitu. Akhirnya apa? Sampai sekarang sistem ribawi kita masih berdebat soal boleh atau tidaknya bunga bank, karena tidak ada di antara kita yang mau secara terus-terusan dan masif belajar tentang ekonomi modern. Kan gitu kan? Ya ada 1-2, tapi akhirnya diperdebatkan karena cuma 1-2, nggak masif gitu kan. Nah, jadi apakah ada propaganda Barat untuk misalkan menghancurkan Islam? Tentu wajar saja. Namanya juga musuh-musuhan gitu kan. Tapi kita tidak boleh jadikan itu sebagai awal mula berpikir kita. Jadi sama seperti ketika ada kemaksiatan, kita misalkan mabuk-mabukan gitu. Terus ditanya, lu kenapa mabuk? Ya gara-gara setan ngebisikin kita. Kan nggak bisa. Kita nggak bisa nyalahin pihak lain atas. Jadi kelakuan kita ya. Jadi kalau misalkan kenapa peradaban kita hancur sekarang? Oh, itu gara-gara konspirasi Barat. Bahkan ketika itu pun benar, itu gak boleh kita jadikan sebagai alasan. Salah sendiri kenapa kayak ikut kayak begitu kan? Iya itu. Ya kalau misalnya itu, kenapa kamu jahat? Karena dibisikin setan. Setan udah tupoksinya begitu. Gitu kan? Kenapa lu ikut gitu kan berarti ya? Iya, karena kebudayaan itu akan berbenturan satu sama lain, sudah sunatullah. Jadi kalau misalkan kita menjudge bahwa kita memiliki kebudayaan Islam, kemudian di sana ada kebudayaan Barat, ya wajarkan ketika mereka misalkan menyerang kita, jangan salahkan mereka. Karena itu memang tupoksinya udah begitu gitu. Iya, kalau kita nggak ready, ya gitu kan, ready or not ready, dia akan nyerang kan gitu kan. Makanya kita fokusnya adalah gimana caranya kita memperbaiki diri. Dan kita memperbaiki diri itu dimulai dari ketika kita berani mengkritik kelemahan-kelemahan kita sendiri.